Sobat Muda Katolik, berjumpa lagi bersama saya Kak Berlian dan teman kakak Stefani dalam acara Imenja. Apakah Sobat Muda masih ingat apa itu Imenja? Yap, benar sekali. Imenja adalah iman mencari jawaban. Nah, untuk itu mari kita luangkan waktu 10 menit untuk kita belajar agar kita mampu menjadi kaum muda yang tangguh dan mampu mempertanggungjawabkan iman kita di depan banyak orang. Let's go! Nah, stop. Halo. Pernah nggak sih kamu ditanya apa agama kamu? Lalu kamu menjawab, Katolik. justru mereka makin bertanya, bukannya orang Katolik itu yang menyembah patung ya? Nah, di sini kalau kamu masih bingung tentang pertanyaan seputar iman ini, Di sini Kak Berlian bersama Kak Stefani akan memandu untuk belajar bersama tentang apologetika iman Katolik di era digital. Mari kita langsung saja belajar bersama. Let's go! Pernah tidak Sobat Muda Katolik mendapatkan komentar-komentar negatif di media sosial? Komentar-komentar negatif yang menyinggung diri kita, baik itu seputar agama, keluarga, ataupun hal-hal lain tentang diri kita. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk mengakses informasi secara lebih luas, tetapi justru dapat menjadi ancaman bagi diri kita ketika mendapat komentar-komentar negatif dan merendahkan. Kita hidup di zaman di mana semua orang bisa bicara apapun sebebas-bebasnya. Media sosial penuh dengan pertanyaan, kritik, bahkan serangan terhadap iman. Banyak dari kita yang merasa takut jikalau ditanya seputar iman, tidak tahu harus menjawab apa, bahkan ada merasa bahwa iman kepada Kristus dalam gereja Katolik itu tidak rasional. Sehingga pada akhirnya ada yang memilih diam atau merasa malu ketika mengakui identitasnya sebagai orang Katolik. Gereja mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk memberikan pertanggungjawaban atas iman kita, supaya kita sungguh-sungguh beriman secara bijaksana. Pertanyaan yang paling sering orang lain tanyakan kepada kita adalah, apa agamamu? Pertanyaan ini muncul ketika orang lain melihat kita berdoa yang selalu mengawalinya dengan tanda salib. Tidak jarang setelah mengetahui agama kita, Katolik orang lain kemudian bertanya, apakah orang Katolik menyembah patung? Pertanyaan seputar iman ini yang seringkali membuat kita tersinggung, namun pernah tidak kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa kebiasaan rohani dalam berdoa berkaitan erat dengan benda-benda rohani, misalnya patung Yesus, patung Bunda Maria, ataupun penggunaan benda-benda rohani lainnya? Oleh karena itu, bagi kita kaum muda saat ini sangatlah penting untuk mengenal iman Katolik ini, agar kita juga memahami seperti apa Yesus yang menjadi iman kita. Mari kita belajar dari pertanyaan dasar tentang iman kita. Apakah yang sebetulnya kita sembah Tuhan, ataukah patung yang ada di hadapan kita ketika berdoa? Pada dasarnya, agama kita Katolik sama sekali tidak melakukan penyembahan kepada patung. Kita menyembah Tuhan, patung ataupun benda-benda rohani lainnya hanya sebagai sarana untuk kita berdoa, tetapi bukan juga yang utama. Keutamaan dalam berdoa pertama-tama ada dalam pikiran, kesadaran, dan hati yang terarah kepada Tuhan. Orang Katolik tidak menyembah patung, yang kita lakukan hanyalah menghormati benda rohani tersebut. Dalam gereja Katolik mengenal yang namanya penghormatan dan penyembahan. Penyembahan, latria, hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, sedangkan penghormatan, dulia, ditujukan kepada orang kudus dan benda-benda rohani yang telah dikuduskan. Penghormatan, dulia, untuk orang kudus, dan penghormatan khusus, hiperdulia, untuk Bunda Maria, serta protodulia, penghormatan khusus yang ditujukan kepada Santo Yosef. Adapun penghormatan kepada benda-benda rohani, dulia relatif. Jadi dalam gereja Katolik hanya melakukan penyembahan kepada Tuhan yang secara spesifik diwujudkan dalam perayaan liturgi Ekaristi dan adorasi di depan sakramen Maha Kudus. Sedangkan patung itu diibaratkan seperti foto keluarga, di mana ketika kita mencium foto ibu kita bukan berarti kita menyembah kertas itu, tapi menghormati orang yang ada di foto.
Begitu juga benda-benda rohani seperti patung, terkadang kita akan merasa lebih dekat dan diperhatikan ketika ada sesuatu yang kita pegang atau lihat, seakan-akan menjadi lebih dekat sekaligus sebagai pengingat. Orang Katolik tidak menyembah patung, yang menjadi larangan adalah ketika benda-benda tertentu dijadikan berhala, seakan-akan memiliki kekuatan mistis, patung maupun ikonik hanya sebagai pengingat saja. Sebagai kaum muda yang hidup di zaman digital saat ini, sangatlah penting untuk membentengi diri kita dengan pengetahuan iman Katolik, agar apa yang kita imani sungguh-sungguh nyata baik dalam pengetahuan maupun tindakan kita sebagai murid Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa rahmat sakramen baptis memampukan kita memahami Allah melalui Roh Kudus-Nya. Maka dari itu, penting untuk mendalami sejauh mana pemahaman iman Katolik yang kita miliki. Yuk kita bahas dalam peneguhan, bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap iman Katolik yang saat ini kita yakini bersama, teman muda yang telah diberkati oleh Kristus. Dari pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa orang Katolik tidak melakukan penyembahan kepada patung. Pada prinsipnya dalam belajar apologetik, kita mengetahui bahwa pemahaman yang kita pahami sebelumnya dipahami dengan iman tambah akal budi tambah kasih. Kita percaya bahwa iman Katolik itu masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan, dan yang terpenting disampaikan dengan kasih. Hal-hal yang harus kita maknai dalam belajar iman adalah semangat untuk belajar terus-menerus dan memiliki keingintahuan yang besar tentang iman Katolik. Dengan semangat itulah kita diajak untuk bertanggung jawab terhadap iman kepada Kristus, kita dengan berani menjadi saksi Tuhan di media sosial maupun hidup bermasyarakat. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ingat, gereja membutuhkan suaramu di ruang digital. Jangan takut, jangan malu, Kristus hidup dalam dirimu. Sampai jumpa pada perjumpaan belajar berikutnya. Tuhan memberkati.